Pada part ke-45 diambil dari light novel bab 136 sampai dengan 137. Dengan waktu untuk mencari jalan dan menggunakan gerbang transfer, mencapai Kekaisaran Meltador membutuhkan waktu sekitar 1 minggu. Saya bisa memikirkannya lagi, dan saya masih bingung. Aku tidak akan pernah tahu bahwa orang yang memberiku kutukan itu adalah Kidart. Jin menatap laporan tentang Kidart yang diberikan Kashmir kepadanya dan terus memikirkan penyihir agung. Penyihir agung non-Zipfel bintang 9. Dalam kehidupan masa lalunya, Jin telah mendengar banyak tentang dia. Namanya sering muncul di artikel ilmiah dan siaran pers Asosiasi Penelitian Ajaib. Penyihir agung yang egois dan pemarah yang dibuang oleh klan Zipfel. Meskipun demikian, Kidart tetap tinggal di pusat pendidikan Akademi Sihir Vermont dan memimpin Dewan Administratif Akademi Sihir tingkat lanjut Zipfel. Semua berkat pemahamannya yang mendalam dan kehebatan alami sihirnya. Dia adalah pria yang hebat. Tapi bagi Jin, dia hanyalah kaki tangan Joshua, orang yang mencoba mengutuknya ketika dia masih muda. Saya ingat hal-hal yang guru katakan kepada saya tentang Kidart. Monster tua yang tidak menghormati mereka yang bukan jenius, dan terus-menerus takut bahwa pencapaian magisnya sendiri akan dicuri oleh keluarga Zipfels. Dia tidak peduli tentang non-jenius. Dengan kata lain, dia mencari para genius. Dalam kehidupan masa lalu Jin, Kidart telah menunjukkan minat yang besar pada guru sihir Jin. Di sini, tukang perahu melepas topi jeraminya. Perahu kecil itu tiba di kota pesisir Kekaisaran Meltador. Dermaga kosong menyajikan seluruh kota dalam satu tampilan. Jin membayar ongkosnya dan melangkah ke tanah dengan pakaian rusak. Jubah murah, tongkat kayu tua, kacamata penuh debu, dan sepatu bot usang. Munculnya siswa sihir yang malang dalam pelatihan. Namun, dibandingkan dengan kemiskinannya yang nyata, matanya bersinar dengan percaya diri dan keberanian. Untuk mengelabui Kidart, sikap pengecut tidak disertakan. Pertama, mari kita siapkan tempat tinggal dan pergi ke restoran yang dia suka. Kota Rom. Ketika Jin pertama kali menerima laporan, dia menyukai kenyataan bahwa Kidart tinggal di kota kecil. Tidak perlu mencari jalan, yang juga berarti menemukannya tidak akan sulit. Jin bertanya-tanya dan berjalan sekitar 1 jam sebelum menemukan distrik perbelanjaan. Dia membakar laporan Kashmir dengan mantra api dan menyebarkan abunya di rumput. Matahari cerah dan angin bertiup dengan baik. Jalan-jalan itu damai. Anak-anak yang bermain di jalanan menatap Jin dan saling berbisik. Mereka sedikit takut. Restoran yang sering dikunjungi Kidart adalah Full Ship. Itu adalah nama umum yang dapat ditemukan di kota dengan perikanan sebagai industri utamanya. Di seberang bangunan itu ada sebuah penginapan kecil. Pertama, Jin pergi ke penginapan. Selamat datang, penyihir. Begitu dia melihat Jin, pemilik penginapan itu mengerutkan kening. Mungkin karena Kidart. Menurut laporan itu, dia memperlakukan orang lain seperti pelayan saat dia bersembunyi di sini. Tidak mungkin Kidart bahkan menghormati penduduk Meltador ketika dia memperlakukan siapapun di bawah standar jeniusnya sebagai serangga. Aku ingin kamar. Kami memiliki banyak kamar kosong. Apakah Anda berhubungan dengan Pak Amel? Amel Ord, alias Kidart. Warga Rom hanya mengenal Kidart sebagai penyihir kotor yang pemarah. Mereka tidak tahu bahwa dia adalah bintang 9. Siapa Amel? Aku bertanya karena kalian berdua penyihir. Dia datang ke kota kami sekitar 5 tahun yang lalu, dan dia bukan orang yang baik. Dia sepertinya terkenal. Tidak ada seorang pun di sini yang tidak tahu tentang dia. Dia tampaknya menjadi jagoan di masa lalu, tetapi saya berharap dia akan pergi. Dia baru saja merusak suasana selama beberapa tahun terakhir. Bagaimanapun, ini kuncinya. 5 koin perunggu per hari. Jin melewati koin perunggu dan menunjukkan rasa ingin tahu. Orang Amel itu, aku ingin bertemu dengannya. Saya bukan penyihir tetapi seorang siswa yang bercita-cita tinggi. Aku akan pergi ke Akademi Sihir di ibu kota Meltador. Sepertinya kamu kekurangan dana untuk gerbang transfer lain. Jika kamu ingin bertemu Pak Amel, saya sarankan kamu menunggu di restoran di seberang sini untuk makan malam. Dia mungkin akan keluar untuk makan. Terima kasih. Tapi saya pikir kamu harus mengabaikannya dan melanjutkan perjalanan kamu. Kamu sepertinya ingin belajar darinya, tapi dia bukan yang terbaik. Apakah kepribadiannya mengerikan? Sangat. Terakhir kali, beberapa anak mendatanginya karena penasaran, dan dia mengusir mereka. Dan itu bukan satu-satunya waktu. Itu agak jauh. Dia mungkin gagal di kampung halamannya, itulah sebabnya dia menjadi brengsek di kota kecil ini. Saat kamu sampai di sekolah sihir ibu kota, tolong minta mereka untuk membawanya pergi. Setelah istirahat sampai makan malam, Jin pergi ke Full Ship. Sudah seminggu sejak aku tidak menyentuh pedang. Rasanya sangat aneh. Ini adalah pertama kalinya sejak dia meninggalkan Kastil Storm. Tetap saja, dia tidak bisa menyembunyikan jejak seorang pejuang. Dia melihat kapalan di tangannya dan merasa penyamarannya terlalu buruk. Tolong ikan dan bir yang dimasak. Sekitar 2 gelas bir. Kidart muncul. Begitu dia masuk, dia menatap Jin sejenak, lalu pergi duduk di sudut. Jin berlari ke arahnya, dan pelanggan lain melirik.
Apakah Anda Tuan Amel? Pelanggan lain adalah penduduk setempat, dan mereka belum pernah melihat siapapun berakhir dengan baik setelah mendekati Kidar. Apakah mereka anak-anak, dewasa, orang tua, bahkan binatang? Kidar tidak mengizinkan siapapun untuk mendekatinya setelah datang ke Meltador. Dan kamu, temanku, adalah Kidar mendongak dan berbicara. Pelanggan lain memperhatikan dengan seksama. Bahkan, dia berkata, sesama. Ini adalah pertama kalinya Kidar menggunakan kata-kata yang tidak menghina. Saya Huel, calon siswa sihir. Saya berhenti di kota ini dalam perjalanan ke Akademi Sihir Meltador, dan saya mendengar bahwa Anda mungkin seorang alumni tua, jadi saya ingin bertemu dengan Anda. Jin berbicara sambil menatap mata Kidar. Pelanggan lain menyaksikan pertukaran dengan gugup. Seorang alumni, sungguh menggelikan. Akademi Sihir Meltador, ya, saya tidak pernah mengaitkan diri saya dengan lubang sampah itu. Sangat tidak menyenangkan. Aku akan memaafkanmu karena kamu tidak mengenalku dengan baik. Aku tidak menghormatimu. Aku minta maaf. Apa yang kamu lihat? Dasar bajingan. Pergi sebelum aku bersulang untuk kalian semua. Wow, Kidar mulai melepaskan mana, dan pelanggan lain dengan panik meninggalkan tempat itu. Bahkan pemilik restoran membuang ikan dan melarikan diri. Jin terperangah. Dia di atas. Dia tahu bahwa rakyat jelata tidak bisa berbuat apa-apa bahkan jika mereka melaporkannya. Retakan mulai terbentuk pada semua yang disentuh mana Kidar. Piring pecah dan ikan meledak sementara suara aneh bergema di seluruh. Jin menatap Kidar tanpa mengubah ekspresinya. Sepertinya kamu dan aku telah mengganggu makan malam orang-orang di sini. Pada saat itu, Jin tidak melewatkan mata Kidar yang bergetar. Kamu tidak terkejut dengan rilis manaku. Ini hanya kekuatan besar yang belum pernah saya alami, jadi tidak ada yang terlalu menyenangkan. Bagaimana Anda bisa melakukan ini? Ini memalukan. Kekuatan besar yang belum pernah kamu alami. Pelepasan manaku sekitar 6 bintang. Bintang 7 sepertimu seharusnya tidak merasakan ancaman darinya. Kidar tahu tingkat mana Jin pada pandangan pertama. Lagi pula, Jin tidak menyembunyikannya. Aku mengatakannya seperti itu karena aku merasakan mana yang tersembunyi. Saya pikir saya akan berbicara dengan beberapa pensiunan penyihir. Tetapi saya tidak berpikir bahwa Tuan Amel akan menjadi penyihir besar yang bersembunyi. Hoho, aku terkejut saat pertama kali bertemu denganmu. Tapi Anda menjadi lebih menyenangkan. Akademi Sihir Meltador, calon mahasiswa, kamu tidak pandai berbohong. Mengapa orang berbakat sepertimu pergi ke sekolah kelas 3? Maksudku, sekolah kelas 5. Jin bertindak terkejut dengan sengaja dan melebarkan matanya. Itu tidak bohong. Aku benar-benar akan pergi ke Akademi Sihir Meltador. Jika kamu seorang bintang 7 pada usia itu, kamu sudah menjadi guru yang hebat. Dan pertemuanmu denganku pasti ulah gurumu. Karena kamu bukan Zipfel. Siapa itu? Apakah itu Joe Dingin? Tidak Pak. Dan jelaskan tubuh yang ditutupi jubah murahan itu. Kamu memiliki tubuh yang berhubungan dengan senjata. Jin tidak menjawab, dan Kidar melanjutkan. Lakukan semuanya dengan jujur. Jika tidak, maka kamu akan menjadi sekam tidak berguna yang tidak bisa menggunakan sihir. Fiuh. Jin menarik napas dan mengingat kembali pikirannya. Aku membuat rencana cadangan untuk berjaga-jaga jika dia menyerang, tapi aku masih gugup. Tapi Kidar, saya sudah menarik minat, jadi dia hanya menginginkan saya sekarang. Hari ini bukan hari kematianmu. Jin mengangkat bahu seolah tidak ada yang bisa dilakukan. Tubuhku yang terlatih berasal dari waktu yang kuhabiskan sebagai tentara bayaran sampai tahun lalu. Ketika saya pertama kali mulai, saya memegang pedang. Tapi tanpa bakat untuk itu, saya tetap menjadi bintang 2. Aku menjadi sangat kesal. Saya tidak punya kesabaran. Bagaimana seorang prajurit bintang 2 dari tahun lalu tiba-tiba mencapai mana bintang 7? Jin mengangguk dan mengerutkan kening. Aku bertanya-tanya hal yang sama. Jika saya tahu rahasia kelahiran saya tidak akan menjadi tentara. Nama saya Huel Hister. Saya adalah keturunan terakhir dari klan Hister. Apa? Kidar berdiri dan tersandung ke belakang. Bukan karena dia takut, tapi karena nama, Hister, begitu mengejutkan. Sepertinya kamu tahu tentang klanku. Apakah Anda mengerti mengapa saya tidak bisa mendaftar sebagai penyihir resmi dan mengapa saya mencari Akademi Sihir Meltador dari institusi hebat lainnya meskipun memiliki mana bintang 7? Apakah kamu serius? Kamu adalah keturunan terakhir dari klan Hister? Klan Hister, klan guru sihir Jin, yang secara resmi dibubarkan berabad-abad yang lalu. Ya, 1 tahun yang lalu, tentara bayaran mengakui kebenaran kepada saya. Dari saya menjadi seorang Hister, dan bahwa semua orang di klan hilang. Jadi, seperti yang diperintahkan pemimpin kelompok, aku pergi ke rumah suksesi klan, dan dengan mudah mendapatkan 7 bintang. Astaga, Kidar segera menyebarkan mana di sekelilingnya dan berkedip. Apakah aku akan mati sekarang? Atau apakah Anda akan menyerahkan saya ke Zipfels? Saya pikir ini sedikit tidak adil. Saya hanya ingin menjadi penyihir normal yang menjalani kehidupan yang tenang. Saya tidak ingin menemukan penyihir agung yang bahkan tidak saya kenal. Pertama, mari kita pindah. Saya pikir kita perlu bicara. Jin tersenyum. Kediaman Kidad Hall berada di hutan terpencil jauh dari jalan raya. Rumah bata yang tampak bagus itu tampak tidak berbeda dari rumah biasa. Tapi di bawahnya, ada fasilitas penelitian sihir. Ini adalah pertama kalinya Kidad mengundang seseorang ke tempat ini.
Dia menyeduh teh setelah mendudukan Jin di ruang tamu. Apa di dunia ini? Seorang Hister. Faktanya, jika mana diturunkan, anak ini pastilah pemilik mana tertinggi. Tangan Kidart gemetar saat dia memegang teko. Di sisi lain, Jin duduk tegak dan tinggi, menunggu tehnya. Hister. Klan Hister adalah klan penyihir kuno yang mengancam Zipfels sekitar tahun 1400-an hingga 1500-an. Namun, seperti biasa, mereka kalah dari klan Zipfel dan kehilangan tempat mereka dalam sejarah. Sekarang, tidak ada buku yang berhubungan dengan mereka, dan sihir elegan mereka dihentikan. Meskipun begitu, Kidart tahu nama serta keajaiban besar yang datang dari mereka. Ketika saya berada di Dewan Administratif Akademi Sihir Tingkat Lanjut Zipfel, saya menemukan sejarah singkat tentang klan Hister di arsip rahasia. Apa yang saya baca adalah sesuatu yang hanya bisa diimpikan oleh semua penyihir. Sejak itu, Kidart telah meneliti para Hister. Dia mengumpulkan sisa-sisa sejarah mereka dengan berkeliling dunia, pergi ke berbagai akademi dan pelelangan, artefak, buku ajaib, semua yang berhubungan dengan klan Hister. Namun, itu semua sampah. Segala sesuatu yang bernilai magis tinggi atau sesuatu yang otentik semuanya ada dalam arsip rahasia Zipfels. Namun demikian, beberapa tahun yang lalu, dia secara ajaib menemukan buku ajaib saat berada di Hubhester Alliance. Dan dengan itu, dia menyelesaikan sihir unik yang membuatnya mendapatkan nama Kidart of Profusion. Sihir yang baru ditemukannya mengisi sebagian dari teka-tekinya untuk mantra pemicu mana yang kelebihan beban. Kidart, saya ingin tahu bagaimana Anda akan mengkonfirmasi bahwa saya seorang Hister. Dan jika Anda melakukannya, saya ingin tahu seberapa besar Anda ingin menerima saya sebagai magang. Saya yakin Anda putus asa, sama seperti apa yang Anda lakukan pada guru saya. Kidart memberi Jin secangkir teh, dan Jin mengangguk ringan. Terima kasih, Pak Amel. Jika saya tahu Anda adalah keturunan dari klan Hister, saya tidak akan memperlakukan Anda seperti itu. Pada awalnya, saya pikir Anda adalah putra keliar atau bawahan penyihir agung lainnya. Sejujurnya, saya tidak ingin mengungkapkan nama saya. Saya ingin merahasiakannya selamanya karena saya dapat dengan mudah dimusnahkan karenanya. Karena Anda tahu tentang klan saya tidak perlu memberitahu. Ah, iya, saya tahu. Saat keberadaanmu diketahui oleh Zipfels, kamu tidak akan pernah bertahan hidup. Tapi kamu tidak akan menyerahkanku. Jika Anda mau, maka Anda tidak akan memberi saya teh yang begitu enak. Saya tidak tahu banyak tentang teh, tetapi yang ini memiliki aroma yang enak. Kidart tersenyum. Fufu, sepertinya belum lama sejak kamu mengetahui tentang dirimu sendiri. Apakah kamu tahu tentang buronan Zipfels untuk klan Anda? Saya tidak. Setidaknya 1 juta koin emas. Faktanya, karena kamu juga memiliki sihir, itu akan menjadi 10 kali lipat. Jin sengaja memuntahkan minuman itu dari mulutnya. Hah, maaf, itu jumlah uang yang tak terbayangkan. 1 juta, itu akan lebih dari keseluruhan penyimpanan Kaisar Meltador. Itu benar-benar mengejutkan. Dalam hal itu berarti guru sihir kehidupan masa lalunya juga memiliki harga buronan yang sama. 1 juta emas. Orang tua ini bahkan tidak bisa menghabiskan sebanyak itu sampai aku mati. Pertama, saya akan keluar dari rumah bata ini, lalu menggunakan uang itu untuk membeli seluruh pulau. Dan kemudian, saya akan menjadikan pulau itu sebagai lab penelitian saya. Aku tidak punya alasan untuk tidak menyerah. Oleh karena itu, takdirmu ada di tanganku. Nama asli saya adalah Kidart Hall. Bahkan sebelum kamu lahir, saya sudah menjadi bintang 9 dan membuat diri saya terkenal. Apakah kamu mengatakan bahwa kamu adalah Kidart of Profusion? Kidart tersenyum, puas dengan jawabannya. Kau tahu namaku? Aku tidak aktif selama waktumu. Kidart mengumpulkan beberapa mana di telapak tangannya. Mana berputar seperti pusaran air dan memekik. Itu adalah pendahulu dari mantra kelebihan yang melambangkan dia di masa jayanya. Setelah menjadi siswa, aku paling mengagumimu. Saat belajar, Anda tidak akan tahu berapa banyak buku yang saya baca tentang Anda. Kenapa begitu? Tidak seperti aku, kamu tidak menyembunyikan kekuatanmu atau bersembunyi dari klan Zipfel. Oh, bahkan setelah menyadari potensiku, aku ingin lulus dari Akademi Sihir Meltador dan menjadi penyihir tingkat rendah yang normal untuk menjalani sisa hidupku dengan damai. Di tempat itu, bakat saya tidak akan diakui dan dihargai. Bahkan bukan kelas 3 tapi kelas 5. Penilaian Kidart terhadap institusi itu tepat. Para profesor dan fakultas tetap pada bintang 4 hingga 5. Tentu saja, sampah Meltador tidak akan pernah menyadari bakatmu. Ya, saya mengerti sekarang karena saya juga khawatir dan merenungkan tentang bakat saya yang diinjak oleh Zipfels. Karena kamu seorang Hister, itu pasti lebih buruk. Jin menelan ludahnya. Sebelum Kidart mengembangkan mantra yang berlebihan, dia mencoba yang terbaik untuk tetap berada di bawah Zipfels. Namun dia menjauhkan diri dari mereka setelah mengembangkan sihir baru. Tapi kamu telah mencapai bintang 9 tanpa bantuan Zipfels. Dibandingkan denganmu, ini tidak ada gunanya, karena aku berada dalam posisi di mana aku bahkan tidak bisa menyembunyikan diriku
sendiri. Aku sebenarnya sangat berterima kasih. Bersyukur untuk apa? Tolong dipikirkan. Saat melarikan diri dari mereka, saya secara kebetulan bertemu dengan kamu, dan kamu sangat membantu saya. Sebuah bantuan. Mengapa Anda berpikir demikian? Saya secara teknis dapat membunuh kamu dalam 3 detik dan menjual kamu kepada mereka. Ya, tidak masalah. Tidak masalah. Jika Anda dibutakan oleh uang, Anda masih akan menempati tempat di bawah klan Zipfel atau keluarga kekaisaran Vermont. Dan sebagai afiliasi mereka, Anda akan dihormati dan dihujani kekayaan, dan semua penyihir akan menghormati Anda. Memilih kata-katanya dengan bijak, Jin berbicara lagi. Tapi kamu tidak. Anda meninggalkan kehidupan yang nyaman dan menjaga jarak dari mereka. Dalam sebuah buku yang saya baca tentang Anda, dinyatakan bahwa Kidard Hall adalah orang yang berani dengan kemauan dan tekad yang kuat yang tidak datang dari hak istimewa. Itulah yang saya lihat. Sepanjang percakapan mereka, tidak ada yang tidak disukai Kidard tentang Jin. Saat mereka melanjutkan, dia semakin jatuh cinta padanya. Bukan karena dia pandai menyanjung. Meskipun menghadapi seseorang yang bisa mengirimnya ke kematiannya, kepercayaan diri Jin tidak menyusut, dan matanya memancarkan martabat. Itulah aspek-aspek yang menarik minat Kidard. Tepatnya, ia jatuh karena keinginan untuk memiliki penerus. Akademi Sihir Meltador, anak laki-laki ini adalah keajaiban pemberian dewa yang tidak bisa membusuk di sekolah kelas 5 di antara orang-orang kelas 5, dan mata yang bersinar dengan keyakinan yang berani. Dia memegang apa yang saya inginkan ketika saya masih muda. Keheningan panjang terjadi. Kidard membutuhkan waktu untuk mengatasi emosinya. Saya tidak pernah memimpikan sebuah keluarga di mana sihir saya sendiri akan diturunkan. Namun, berapa lama saya habiskan untuk mencari seseorang yang bisa menggantikan saya? Jika ini kebetulan, para dewa pasti jatuh cinta pada Kidard dan memberinya hadiah. Pertemuan yang tidak akan pernah terjadi 2 kali. Memikirkan hal ini, Kidard yakin bahwa Jin adalah keturunan terakhir dari klan Histar. Namun, tidak ada kerugian untuk memeriksa lagi. Dia mengangkat mana di telapak tangannya dan menatap mata Jin. Kamu harus membuktikan kepadaku bahwa kamu adalah seorang Histar. Dan kamu harus membuat keputusan. Keputusan apa? Aku akan memberitahumu setelah kamu membuktikan diri. Tunjukkan bahwa kamu adalah seorang Histar. Item atau skill apapun baik-baik saja. Jin mengeluarkan sebuah buku tebal dari tas kulit usangnya. Pemimpin kelompok tentara bayaran yang membesarkanku memberiku ini sambil mengatakan yang sebenarnya. Penulisnya adalah Skugiel Histar, salah satu leluhur saya. Namun, saya tidak tahu persis siapa mereka. Serahkan di sini. Kidard secara naluriah mengulurkan tangan ke depan, tetapi Jin menggelengkan kepalanya. Aku bisa menunjukkannya padamu, tapi aku tidak bisa membiarkanmu menyentuhnya. Apa? Saya bersumpah pada diri sendiri bahwa saya tidak akan membiarkan orang lain menyentuh buku ini bahkan jika saya mati. Silakan lihat dari jauh, jika kamu tidak berniat membunuhku. Kata-kata yang dia siapkan menyengat hati Kidard. Dia bahkan tidak berpikir itu tidak sopan. Jin telah memimpin percakapan mereka selama ini. Baiklah, kalau begitu, buka dan tunjukkan padaku. Setiap kali Jin membalik halaman, mulut Kidard terbuka lebih lebar. Encoding ini yang asli. Jin menutup buku ajaib dan membuka mulutnya. Saya berusia 16 tahun, dan seperti yang Anda ketahui, saya memiliki mana bintang 7. Saya mendengar bahwa hanya Histar darah murni dengan tubuh mana yang lengkap, yang dapat memperoleh mana semacam ini. Kamu bilang kamu tumbuh di bawah pemimpin tentara bayaran. Bagaimana kamu tahu tentang tubuh mana yang lengkap? Itu adalah istilah yang telah hilang dalam sejarah. Aku mengetahuinya di kuil suksesi. Ketika saya masuk, semua jenis sihir arsip diaktifkan dan memberitahu saya segalanya. Kemudian, mereka memberitahu saya bahwa saya kompatibel dengan mana, jadi saya mewarisinya. Saya tidak bisa membuktikan bagian itu, meskipun arsip sihir. Kamu juga mengalaminya. Klan Zipfel menyingkirkan klan Histar karena potensi mereka mengancam seluruh klan. Namun, alasan utamanya adalah karena sihir arsip mereka. Untuk klan yang memanipulasi sejarah sepanjang waktu, sihir arsip Histar adalah penghalang di mata mereka. Itu adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa ditiru oleh para jenius Zipfel. Itu lebih seperti fenomena yang mulia daripada sihir. Apakah itu cukup bukti, Tuan Kidard? Siapa nama pemimpin tentara bayaran yang membesarkanmu? Dia adalah Okliben di wilayah selatan kerajaan Skucheron. Dia mengoperasikan kelompok tentara bayaran kecil yang disebut tentara bayaran burung hantu abu-abu, dan semua orang mati oleh Zipfels mencoba menyelamatkanku. Saya datang ke Meltador agar kematian mereka tidak sia-sia. Tersenyum pahit, Jin melihat ke lantai. Semua kebohongannya adalah kisah nyata yang dia dengar dari guru lamanya. Gurunya, yang berusia 14 tahun pada saat kejadian, mungkin menangis setiap malam untuk pengorbanan tentara bayaran. Maaf, guru. Aku menggunakan rasa sakitmu untuk balas dendamku. Ketika kita bertemu lagi, saya akan membalas budi ketika saya memiliki kesempatan. Kidard menghela nafas. Baiklah, kamu terbukti sebagai Histar. Sekarang, putuskan. Aku mendengarkan. Apakah kamu ingin menjalani kehidupan yang tidak berarti sebagai penyihir normal di Meltador? Atau apakah kamu ingin melanjutkan gelar profusion dan meninggalkan namamu dalam sejarah? Jin membisikkan jawabannya. Kidard mengepalkan tinjunya dan gemetar.